Di permukaan danau, pria berjubah hitam dengan tenang dan perlahan mengangkat penggaris. Tetapi pada saat ini, mereka memancarkan cahaya warna-warni. Permukaan penggaris melewati kehampaan, dan ruang di sekitarnya segera menjadi agak ilusi dan kabur. Memegang erat penguasa kuno yang telah menjadi seperti pelangi berwarna-warni, pria berjubah hitam sosoknya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki melangkah perlahan dalam kehampaan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat afterimage dalam kehampaan, Xiao Yan terdiam beberapa saat dengan kecepatan yang hampir seperti teleportasi. Kecepatannya sangat menakutkan. Bayangan setelahnya berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria berbaju hitam muncul di bawah air terjun besar dengan lebar lebih dari 10 kaki seolah-olah diteleportasi. Tubuh kecil pria berbaju hitam seperti semut, pada saat ini, telah membawa kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada air terjun ini. Tekanan angin yang sangat besar akibat hantaman air terjun gagal menggerakkan tubuh yang tampak kurus itu. Tubuh yang bergegas maju tiba-tiba berhenti, menendang jari-jari kaki di kehampaan, dan tubuh berputar 180 derajat di udara. Cahaya tangan pria berjubah hitam itu semakin intens, dan akhirnya, cahaya yang kuat, itu sebenarnya membuat Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Skill pertarungan kelas surga, tebasan peledak api. Di lembah yang kosong, tiba-tiba terjadi ledakan menggelegar, dan kemudian, gelombang panas yang mengamuk menyebar hampir ke seluruh lembah. Ledakan, di permukaan danau yang luas, tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, yang sangat spektakuler. Lampu merah besar tiba-tiba melintas di antara kolom air di seluruh langit. Dimanapun lampu merah lewat, kolom air segera menghilang dan digantikan oleh kabut. Ledakan, cahaya merah itu seperti gelombang kejut, melintas di seberang danau seperti kilat, menciptakan gelombang air setinggi 10 meter, dan kemudian menghantam air terjun yang deras. Buntut energi beriak berputar-putar, dan dengan pukulan ini, air terjun besar barusan runtuh menjadi lereng. Petir besar bergema terus-menerus di lembah, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Xiao Yan membuka mulutnya lebar-lebar dan menyaksikan momentum yang diciptakan oleh serangan ini. Setelah beberapa saat, dia menelan dengan susah payah, dan matanya tiba-tiba beralih ke air terjun. Namun, saat ini, uap air yang meresap benar-benar menghalangi pandangannya. Embusan angin bertiup dari danau, dan uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di belakang kabut akhirnya perlahan-lahan mengungkapkan wajah aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata terbuka lebar, Xiao Yan tertegun sejenak, menghirup udara sejuk dalam-dalam, dan merasa pusing di kepalanya. Pada saat ini, aliran air yang sangat besar dari air terjun telah terputus. Di belakang air terjun, sebuah batu besar, selokan dengan panjang lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki, bersinar menyilaukan. Di tepi jurang, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dinding batu, tampak seperti tanaman menjalar. Di dasar air terjun, permukaan danau asli diperas hingga kering oleh hantaman kuat ini, memperlihatkan dasar semua lumpur, tanpa makhluk hidup dan gulma. Sangat kuat, air terjun di tebing terus mengalir turun perlahan setelah tergenang selama lebih dari 20 detik, dan bekas luka besar di batu perlahan-lahan tersembunyi. Apakah ini kekuatan keterampilan bertarung yang melampaui peringkat langit? Menggosok dadanya dengan ringan dengan telapak tangannya, Xiao Yan sedikit panik. Di dunia tanpa batas seperti benua Doki, keterampilan bertarung seperti itu akan cukup untuk membagi seluruh negara bagian menjadi dua. Benua Dodi. Setelah menunjukkan penggaris pemotongan Yan Banglai, gambaran di benak Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Matanya tiba-tiba terbuka. Matanya bercampur dengan keterkejutan dan kegembiraan, berharap dia bisa segera mempelajari penguasa pemotongan Yan Banglai ini. Old Zan melihat Xiao Yan membuka matanya dan tersenyum, seolah dia sudah mengharapkan ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dan berjalan keluar dari menara. Tanpa basa-basi lagi, dia mulai berlatih Yan Banglai Slashing Ruler sekarang. Air terjun yang deras menghantam bebatuan dengan keras, dan segera, dengan suara teredam yang menggelegar, bergema di lembah kecil itu. Menyala dan dengan keras memotong penggaris. Bayangan hitam tiba-tiba bergerak, dan penguasa warna-warni raksasa itu membanting dengan keras. Adegan ini persis seperti itu di pegunungan. Xiao Yan setengah telanjang, dan sinar matahari bergoyang pada sosoknya yang kuat. Di bawah matahari, itu juga menjadi sangat cemerlang.
Xiao Yan berteriak keras. Dan penguasa Yi Henggu di tangannya berjalan di rute yang aneh, menghadap air terjun Wanzang dan membantingnya dengan keras. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Yan Banglai Zanqi. Tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jauh dari sebanding dengan keterampilan bertarung sebelumnya. Api aneh mengalir ke penguasa Henggu. Dan penguasa Yi Henggu yang awalnya berwarna-warni mengungkapkan aura kuno saat ini. Penguasa api abadi yang berbeda digunakan di tangan Xiao Yan seperti makhluk hidup. Meledak. Momentum yang kuat. Air terjun terputus di tengah lagi. Di permukaan danau di dasar lembah. Percikan air berukuran beberapa kaki diaduk. Di bawah terpanggang api aneh. Semburan air yang menyembur langsung berubah menjadi uap. Yang tersebar di lembah yang hampir terisolasi ini. Sosok Xiao Yan perlahan jatuh. Dia masih tidak puas dengan kekuatan semacam ini. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari Yan Banglai Slashing Ruler. Mungkin hanya bisa menembus 2 bintang Dodi. Adalah mungkin bagi Fang untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari ledakan api ini. Xiao Yan duduk bersila, berkultivasi, dan memulihkan energi pertarungan yang baru saja menguap. Dan energi di sekitarnya segera berkumpul menuju Xiao Yan. Dan energi pertarungan yang habis di meridian dalam tubuh menjadi penuh kembali. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, dan mengulangi siklus ini terus-menerus, Xiao Yan, yang berada di puncak periode Dou di bintang 1, juga menjadi lebih stabil di tubuhnya, dan sekarang dia tidak merasakan ketidaksabaran sama sekali. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat melesat, dan orang-orang Yi Mo Jiao sedang mencarinya. Jadi Xiao Yan harus lebih waspada. Tiba-tiba, mata Xiao Yan yang gelap dan tanpa gelombang tiba-tiba terbuka, dan dia melihat ke depannya. Sosoknya segera mundur dengan cepat, tetapi sebelum dia bisa bersembunyi, sebuah sosok dengan cepat muncul di garis pandang Xiao Yan. Xiao Yan melihat ini sosok itu menjadi dingin. Anggota klan Xiao. Xiao Yan merasakan darah yang saling berhubungan di tubuhnya, dan juga merasakan niat membunuh pemuda di depannya. Dia sangat akrab dengan aura pembunuh ini. Dan dia yakin bahwa ini adalah aura pembunuh yang dia rasakan setelah pelatihan pertamanya. Xiao Yan, akhirnya aku menemukanmu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Aku Xiao Yong dari klan Xiao. Pemuda itu berteriak pada Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yong, aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Sangat menyenangkan untuk dibicarakan. Mulut Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh. Ternyata dia adalah Xiao Yong senior yang terkenal dari klan Xiao. Tidak tahu apa yang saya inginkan dari junior ini. Ditanya dengan tenang. Xiao Yan secara alami merasakan niat membunuh Xiao Yong terhadapnya. Saya mendengar bahwa saudara Xiao Yan adalah jenius nomor 1 klan. Saya tidak ada hubungannya. Jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk meminta nasihat dari saudara Xiao Yan. Setelah menemukan Xiao Yan, Xiao Yong merasa lega. Dan tertawa haha dengan kekuatan seperti itu. Membunuh Xiao Yan akan seperti menghancurkan seekor semut. Omong kosong. Xiao Yan tiba-tiba mencibir. Xiao Yan sangat jelas tentang apa yang ingin dilakukan Xiao Yong. Bakat kultivasi yang dia tunjukkan pasti akan mempengaruhi para murid yang sebelumnya dilatih di klan. Dan Xiao Yong adalah salah satunya. Pukul kalau kamu mau. Mengapa kamu mengatakannya dengan sangat baik? Jangan berpikir aku tidak tahu kamu ingin membunuhku. Oke nak. Kamu baik. Kamu tahu. Aku akan mengambil hidupmu hari ini dan melihat betapa bangganya kamu. Ekspresi Xiao Yong menjadi gelap. Xiao Yan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Xiao Yan, yang baru saja mempelajari Yan Banglai Slash, yakin bahwa dia masih bisa menghadapinya. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekitarnya. Dia tampak seperti Yi Mo, orang yang mengejar. Yi Mo Jiao, Xiao Yong yang baik. Kamu benar-benar berkolusi dengan Yi Mo Jiao untuk menyakitiku. Sampah klan Xiao, hari ini, aku, Xiao Yan, pasti akan membunuhmu. Wajah Xiao Yan menjadi dingin. Meskipun dia berkata, tapi Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa melawan Xiao Yong sendirian, peluangnya untuk menang sangat tipis. Dan sekarang ada orang-orang dari Yi Mo Jiao. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Teriak Xiao Yong tiba-tiba. Dan orang-orang dari Sekte Iblis langsung berkumpul di sekelilingnya, dan mengepung Xiao Yan. Pada saat ini, semakin banyak anggota kultus Yi Mo datang ke pegunungan Tianmo setelah mendengar berita tersebut. Dengan berita bahwa Xiao Yan telah dikepung,
Seluruh cabang kota Moyun kultus Yimo datang dengan kekuatan penuh. Pegunungan Tianmo yang sunyi benar-benar berubah menjadi kerusuhan. Lembah yang awalnya diterangi oleh matahari yang cerah tampaknya menjadi suram saat ini. Seluruh pegunungan Tianmo diselimuti oleh atmosfer pembunuh yang kuat, yang sangat meresap. Barisan pegunungan iblis surgawi di masa lalu, saat ini, hampir penuh dengan monster dan binatang buas. Dan manusia yang kuat tidak berani tinggal di dalamnya terlalu lama. Tetapi hari ini, itu adalah pengecualian. Monster yang kuat itu jelas memiliki kecerdasan, dia memilih diam dengan bijaksana. Tetapi ada juga beberapa monster licik yang bersembunyi diam-diam di hutan, menunggu kesempatan untuk berburu dan membunuh beberapa manusia kuat yang sendirian. Perubahan mendadak mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan melihat sekeliling, dan dia tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Mereka datang satu demi satu, dan mereka telah mencapai situasi genting. Jadi mereka tidak terlalu peduli. Jadi mereka sepertinya harus melakukan yang terbaik untuk melihat apakah mereka bisa menerobos. Saat sosok Xiaoyan hendak bergerak, cincin di tangannya menghasilkan reaksi yang sangat besar. Pada saat ini, di Zichen Void Spirit Pagoda, di Ki Refining Layer, Long Yi yang seperti patung sepertinya merasakan bahaya Xiaoyan, dan mata emasnya tiba-tiba terbuka. Xiaoyan adalah ayahnya. Cahaya keemasan meledak dari cincin di tangan Xiaoyan, dan cahaya keemasan sepanjang 100 kaki muncul di langit lembah. Cahaya keemasan menembus udara, membuat ledakan sonik, dan energi di sekitar cahaya keemasan tampak menjadi ganas. Raungan binatang yang menghancurkan bumi bergema di seluruh lembah, dan kolam air di bawah air terjun diguncang oleh kolom air setinggi ratusan kaki. Ini adalah naga guntur emas 9 mendalam Long Yi. Permukaannya dipenuhi dengan guntur emas, seperti binatang buas di langit lembah. Setelah menyerap dan lei untuk pertama kalinya, dan setelah berkultivasi di menara untuk jangka waktu yang lama, kekuatan Long Yi telah meningkat pesat. Sekarang, bahkan tahap Do di bintang 1. Menatap 9 naga guntur emas misterius di atas kepalanya seperti binatang buas, Xiao Yong terkejut. Xiaoyan memiliki naga emas ini, jadi dia secara alami mengetahuinya. Tetapi dia belum pernah menemukan naga guntur emas 9 misterius sebelumnya, dan berpikir bahwa 9 guntur emas misterius panjang tidak berada di sisi Xiaoyan. Tetapi tanpa diduga, dia tiba-tiba muncul di depan matanya sekarang. Long Yi meraung, dan meraung menghadap Xiao Yong yang hendak menyerang Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Long Yi akan keluar sendiri saat ini. Melihat Xiaoyan, yang terlihat seperti Long Yi seperti binatang buas, senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang-orang Yimo Jiao yang hadir juga penuh ketakutan saat melihat naga guntur yang tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, Xiao Yong memiliki kekuatan Do di bintang 2, dan dia dengan cepat sadar. Kekuatan naga guntur 9 Hyun Golden masih relatif lemah saat ini. Merasakan aura 9 Hyun Golden Thunder Dragon. Itu hanya Do di bintang 1 manusia. Ini semua tentang menjadi kuat. Dengan hati yang besar, cibiran, dan putaran tangan. Tombak emas di tangan Xiao Yong segera meledak menjadi suara mendengung rendah. Long Yi tahu bahwa Xiao Yong bintang 2 Doudi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, dia mempercepat kecepatannya dan menukik ke arah Xiao Yong. Long Yi, ayo pergi bersama dan mencari kesempatan untuk pergi dengan cepat. Xiao Yan berkomunikasi dengan jiwa Long Yi. Xiao Yan menggenggam telapak tangannya, dan penguasa api abadi melintas, menginjak tanah dengan keras. Kekuatan tirani langsung mengguncang tanah menjadi beberapa celah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas apa kekuatan Do di bintang 2 itu. Xiao Yong mencibir, berdiri dengan tombak emas di tangannya, dan segera meraihnya dengan tangan besarnya. Dan tombak emas yang sangat kuat, semangat juang melonjak. Itu langsung berubah menjadi tinju raksasa yang tingginya puluhan kaki, merobek udara, dan menabrak Xiao Yan di bawah. Tinju raksasa itu menghantam, seperti gunung yang jatuh. Suara dentuman sonik, bang-bang, daun-daun mati di tanah langsung terguncang menjadi debu. Kekuatan Do di bintang 2 begitu kuat, saya khawatir bahkan kedalaman pegunungan Tianmo dapat dicapai. Meskipun perbedaan antara Do di bintang 1 dan Do di bintang 2 hanya 1 bintang, perbedaannya kekuatan sebesar celah. Anggota Sekte Iblis melihat keduanya bertarung. Kekuatan Doudi sangat menakutkan. Xiao Yan, hari ini, kamu tidak punya pilihan selain mati. Klan tidak akan mengetahui kematianmu.
Aku akan merancangmu seolah-olah kamu dibunuh oleh monster. Wajah Xiao Yong ganas. Dan dengan lambaian tombak di tangannya, dia menggulung semangat juangnya. Dan dengan cepat mengembunkan senjata emas besar di udara. Di sekitar senjata emas besar itu, api emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar. Kekuatannya tampak menjadi keterampilan bertarung di luar langit. Pistol peledak raksasa Kaisar Emas. Ledakan. Di langit, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya keemasan dan melesat keluar. Dan suara gemuruh yang keras seperti guntur, dan menyebar dengan keras di langit. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Xiao Yan dalam jarak 10 kaki. Dan tidak dapat dihindari untuk menghindarinya. Xiao Yan tiba-tiba mengencangkan penggaris Hyohenggu di tangannya. Dan cahaya merah tua yang tajam meledak dari ujung penggaris Hyohenggu. Ding! Cahaya Qi yang tajam mengenai tombak emas. Benar-benar memperlambat kecepatannya. Berdengung. Penguasa api abadi secara paksa melawan penguasa emas. Dan kekuatan yang mengerikan juga mengalir turun. Pada saat ini, penguasa api abadi. Api warna-warni menggeliat dengan cepat. Dan cahaya warna-warni menembus tubuh penguasa, melarutkan kekuatan dari erosi. Long Yi juga meraung ke arah Xiao Yong dengan cepat. Xiao Yong mencibir. Dan dengan lambaian telapak tangannya, tubuh besar Long Yi terguncang terbalik. Sisik emas ditembakkan. Dan darah mengalir dari tubuh Long Yi segera keluar. Tapi Long Yi, yang baru saja terbang terbalik, sepertinya baik-baik saja. Tubuh naga bergetar. Dan meraung ke arah Xiao Yong lagi. Long Yi putus asa. Langkah putus asa Long Yi mengejutkan semua orang di sekitarnya. Xiao Yan memandang Long Yi yang terluka setelah dipukul oleh Xiao Yong. Dan wajahnya menjadi marah. Penguasa kuno abadi Yi Huo di tangannya tiba-tiba menjadi berukuran 100 kaki. Dan energi di sekitarnya tiba-tiba menjadi tidak normal. Sungguh gerakan yang kuat. Xiao Yan mampu memicu perubahan energi seperti itu. Ini adalah keterampilan bertarung dari kelas Yi. Anak ini. Tidak heran markas besar ingin menangkap anak ini dengan segala cara. Keterampilan bertarung dari kelas Yi. Namun, kekuatan anak ini terlalu lemah. Dia hanya tahap Dou di bintang 1. Dan dia tidak bisa menampilkan kekuatan keterampilan bertarung tingkat Yi sama sekali. Dia tidak bisa menjadi lawan Xiao Yong. Melihat energi langit dan bumi yang terkondensasi dengan cepat di penguasa raksasa di tangan Xiao Yan. Di lembah, ada bisikan dari beberapa murid Imo Jiao. Menyala dan dengan keras memotong penggaris. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan berteriak dengan suara dingin. Dan penguasa api abadi di tangannya membawa paksaan khusus, bergemuruh dan menyebar di langit. Penguasa kuno api abadi, yang berubah seperti cairan cair, memancarkan suhu yang menakutkan. Dan udara di sekitarnya juga dikukus hingga terdengar suara berderak. Ada aura yang menakutkan. Jika Xiao Yong digantikan oleh mereka, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa di satu kaki. Jejak tangan Xiao Yan berubah dengan cepat. Dan dengan langkah berat, energi di sekitarnya seperti pusaran. Dan semuanya mengalir ke penguasa kuno api abadi. Ledakan, kamu belum berhenti. Pada saat ini, sudah ada suara seruan di sekitar. Dan Xiao Yan sudah membuat pukulan putus asa saat ini. Dan aura menakutkan menyapu. Dan banyak murid iblis sekte memiliki wajah pucat. Ini adalah perubahan. Xiao Yong, tidak semudah itu membunuhku. Xiao Yan menginjak ke depan lagi. Dan penguasa raksasa setinggi 100 kaki itu membanting keras Xiao Yong yang ekspresinya sedikit berubah. Ketika penguasa raksasa itu jatuh, ruang di sekitarnya sepertinya hancur terbuka dalam sekejap. Dan suasana yang menakutkan dan berapi-api menyapu lembah. Ledakan, penguasa raksasa dan senjata emas bertabrakan lagi. Dan langit dan bumi tampak terdiam pada saat itu. Dan kemudian badai balas dendam yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak di lembah lagi. Dan semua pohon di lembah itu langsung hancur. Kekuatan ledakan berubah menjadi bubuk dari udara tipis. Tanah di sekitarnya dibangkitkan oleh energi yang kuat ini. Dan air terjun besar juga dihancurkan oleh energi yang menyapu. Ada tabrakan yang menghancurkan di udara. Dan banyak Imo yang lebih dekat tiba-tiba dikirim terbang. Seteguk darah menyembur keluar. Dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Long Yi, lari. Seluruh langit sunyi senyap. Tetapi Xiao Yan di bawah, tanpa ragu sedikit pun, menoleh tiba-tiba saat dia selesai menggunakan penguasa Yan Bang Lai Slasing. Itu juga berubah menjadi bayangan hitam kabur, bergegas mati-matian menuju bagian dalam Tianmo pegunungan. Long Yi mengetahuinya, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan tarian tubuh naga besar.
Dia langsung mendorong Xiao Yan, yang telah menghabiskan semangat juangnya, di atas kepalanya, dan bergegas menuju bagian dalam pegunungan Tianmo. Xiao Yong, permusuhan hari ini, Xiao Yan telah menuliskannya, dan kamu akan membayarnya kembali 100 kali lipat di masa depan. Cepat atau lambat, Xiao Yan berdiri di atas, berbalik, dan berteriak keras. Perubahan pada saat itu terlalu cepat. Xiao Yong tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia pulih dari dampak tadi, Xiao Yan dan Long Yi sudah melarikan diri dari pengepungan. Cepat, teriak Xiao Yong pada orang-orang Yimo Jiao dengan ekspresi yang sangat ganas. Semua orang tampaknya sangat patuh, tidak berani lalai sedikit pun, dan dengan cepat mengejar ke arah yang dituju Xiao Yan. Malam menyelimuti pegunungan Tianmo yang besar, dan cahaya bulan yang sedingin es turun, menutupi pegunungan dengan lapisan kain tipis, yang tampak sangat damai dan tenang. Cahaya keemasan bercampur dengan suara dentuman sonik bergegas menuju kedalaman hutan tak berujung, dan di belakang mereka adalah anggota sekte Yimo yang seperti belalang. Xiao Yan menemukan bahwa anggota Yimo Jiao telah memperoleh lebih banyak informasi di awal, untungnya. Long Yi sangat cepat, dan Xiao Yan menemukan bahwa Xiao Yong tidak mengejarnya, mungkin karena dia terluka dalam pertempuran tadi. Di langit yang sunyi, terdengar suara angin yang sangat kencang, yang segera menarik perhatian beberapa monster kuat di pegunungan. Tetapi sebelum monster-monster ini meraung, sosok yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan datang seperti belalang, embusan angin, seketika mengoyak ketenangan pegunungan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat orang-orang Yimo Jiao yang mengejarnya. Akan sangat sulit baginya untuk kabur setelah dikejar seperti ini. Ketika Xiao Yan berpikir untuk pergi, suara Zantua tiba-tiba datang dari Najizi. Meskipun bahan obat terakhir tidak ditemukan, dan saya tidak bisa mengurus begitu banyak, cepatlah dan masuki pemakaman iblis. Zantua dengan lembut berkata mengatakan bahwa dia juga sepertinya merasakan bahaya dari situasi ini. Pemakaman iblis. Xiao Yan berseru kaget. Di mana pintu masuk pemakaman iblis? Tetapi Xiao Yan tidak menemukannya. Saat ini, hantu muncul di samping Xiao Yan. Itu adalah Zan Lao. Old Zan. Melihat kemunculan tiba-tiba Old Zan, Xiao Yan terkejut. Xiao Yan tidak pernah tahu bahwa Old Zan masih bisa keluar dari menara. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya bisa tinggal di dalam menara. Old Zan tersenyum meminta maaf. Aku tidak bisa menahannya. Jika bukan karena peraturan di menara, aku akan menamparkan orang-orang ini sampai mati untukmu. Katakan pada Long Yi untuk berhenti. Zantua mendecakkan bibirnya dan berkata. Xiao Yan memutar matanya ke arah Old Zan. Dia tahu bahwa Old Zan sangat kuat, tapi dia tidak bisa bergerak. Xiao Yan menepuk Long Yi, dan naga besar itu berhenti di langit di atas pegunungan Tianmo. Pada saat ini, Xiao Yan telah mencapai kedalaman pegunungan Tianmo, tetapi orang-orang dari sekte iblis Yi masih mengejarnya. Zantua melihat lusinan sosok yang mengejarnya. Dengan lambaian telapak tangannya, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka yang bergegas semua terpesona oleh penghalang yang kuat ini, dan wajah mereka berubah. Mereka tidak tahu apa yang menghalangi mereka. Mereka semua menatap Xiao Yan yang dekat, dan pada saat yang sama ditemukan bahwa ada adalah seorang lelaki tua di samping Xiao Yan di beberapa titik. Xiao Yan menoleh untuk melihat orang-orang yang diblokir puluhan meter jauhnya. Dia juga terkejut, dan kemudian tersenyum sedikit. Oke, mari kita buka jalan menuju kuburan iblis, kata Old Zan sambil tersenyum. Dengan kilatan cahaya, pagoda Zichen Void Spirit muncul di telapak tangan Zan Lao. Xiao Yan mengangguk. Dan kemudian Lao Zan melambaikan jubah lengan bajunya. Dan Zichen Void Spirit pagoda di tangannya tergantung di udara. Dan terdengar suara gemuruh, seolah memanggil sesuatu. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Seolah-olah seluruh pegunungan Tianmo bergetar karenanya. Xiao Yan memandang pegunungan Tianmo yang bergelombang dengan heran. Hatinya ngeri. Gerakan seperti itu, berapa banyak energi yang dibutuhkan? Pada saat ini, banyak monster di pegunungan Tianmo merasakan getaran aneh, meraung keras, dan kemudian dengan panik bergegas ke bagian yang lebih dalam dari pegunungan Tianmo.